Awal cerita, kita diperlihatkan seorang kakek tua yang penyakitan dan sudah bau tanah. Ia ditemani cucu dan anaknya sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba, guntur dan petir berkilatan mengelegar di langit dan terlihat sesosok naga hitam yang samar oleh kabut hitam. Sang kakek pun menyuruh mereka semua masuk. Dan seketika petir menyambar dan muncul sesosok laki-laki tampan berbaju putih muncul dari langit. Ternyata laki-laki ini adalah guru dari kakek tua ini di saat kakek tua ingin memberi hormat tiba-tiba. Dia langsung menghentikan si kakek tua tersebut dengan kecepatan kilat. Tentang guru muda ini bernama Li Zean yang tak menua yang selalu muncul dalam potongan mimpi dan kisah keluarga. Dan ia tahu waktunya tiba untuk menepati janji terakhir. Karena itu sekarang Li turun gunung dan memakai identitas baru sebagai dosen pengganti di universitas. Sang kakek tua meminta satu permintaan kepada Li agar Li menjaga keluarganya setelah ia mati selama 3 tahun. Li pun menerima permintaan kakek tua tersebut. Dan Li bertanya kepada kakek tua, dia harus pakai identitas apa di keluarganya. Sang kakek tiba-tiba memanggil cucunya yang cantik dan tobrut bernama Dea. Sang kakek berniat menjodohkan mereka. Sontak Li dan dia pun kaget atas keputusan sang kakek. Dia pun menolak menikah dengan Li dengan alasan tidak kenal, begitupun dengan orang tua dia yang menolak Li, dengan alasan tidak layak menikahi anaknya yang super tobrut ini. Tapi sang kakek meyakinkan dia dan orang tuanya dengan mengancam seluruh harta keluarganya akan dibekukan kalau dia tidak mau menikah dengan Li. Sontak, dia pun mau menuruti kakeknya. Sang kakek pun langsung menikahkan Li dan dia di saat itu juga, dan orang tua dia sebagai saksinya. 3 tahun kurang 3 hari sudah berlalu. Datang 3 orang preman yang ingin merampok di kantor properti di keluarga dia. Namun perampok itu pun dihadang Li di depan gerbang dan langsung menghajar mereka semua. Mereka pun lari tunggang langgang ketakutan dengan Li. Scene pun berpindah di sebuah bar terlihat dia sedang menelpon Li, menyuruh Li menjemput dia tobrut ini yang harus sampai dalam 10 menit yang berjarak 200 km. Ternyata Li dibuat taruhan bersama teman-temannya. Kalau Li benar sampai dalam 10 menit, makan malamnya mereka yang bayar. Dan Li pun sampai tepat waktu dengan napas yang sesak. Sontak teman-teman dia terkejut, melihat Li yang bisa melakukan apa yang disuruh dia tobrut. Li pun sangat marah ketika mengetahui dia dipermainkan oleh dia tobrut dan dijadikan taruhan bersama teman-temannya. Li pun menahan emosinya karena teringat janji akan kakek tua yang kini tinggal 3 hari lagi selesai. Dan tidak ada urusan lagi dengan keluarga dia tobrut. Di sela kemarahannya Li pun mengajak dia pulang karena sudah malam dan besok dia harus ada urusan pekerjaan. Dengan muka kesal dia pun menuruti Li untuk pulang. Di rumah keluarga dia pun Li diperlakukan seperti pembantu. Li dimarahi karena pul telat dan menuduh Li ingin membunuh keluarga dia karena Li tidak memasak. Dengan santai Li menjawab kenapa tidak masak sendiri atau sewa pembantu. Lalu Li beranjak pergi. Di malam hari terlihat dia sedang gelisah tidak bisa tidur teringat besok ada kontrak dengan Pak Budi. Karena nasib keluarganya berada di tangannya. Tapi Li sebagai suami yang baik, menenangkan dia supaya tidak terlalu khawatir. Tiba-tiba telepon dia berdering, ternyata mantan dia sudah menunggu di depan rumah. Gri adalah kekasih dia yang lama. Karena dia dijodohkan mereka berpisah, Gri masih ngebet ingin menikah dengan dia. Namun dia mengingatkan Gri bahwa ia sudah menikah. Tapi Gri membantah bahwa perkawinan dia dengan Li akan segera usai. Namun dia pun senang Gri datang dan sekalian dia minta tolong kepada Gri supaya membantu dia atas kontrak bersama paman Gri. Gri pun dengan senang hati pasti akan membantu dia. Ketika dia masuk rumah, ia terkejut karena berpapasan dengan Li yang ternyata belum tidur. Li pun tidak tanya sepatah kata pun bertanya kepada dia, bunga dari siapa yang dibawanya, malah Li pergi begitu saja. Terlihat dari muka Li, dia merasa sedikit cemburu, namun Li menutupi dari dia tobrut. Tinggal 2 hari lagi. Dia pun mengantar dia ke kantor paman Gri untuk bisnis kontrak, dan dia menyuruh Li menunggu di mobil saja. Dia beranjak ke ruangan Pak Budi, dan dia pun disambut dengan baik oleh Pak Budi. Pak Budi pun mengeluarkan dokumen perjanjian kontrak dengan dia yang nilainya sangat fantastis. Dia sangat terkejut, karena begitu mudahnya tidak seperti yang ia bayangkan. Pak Budi menjelaskan bahwasanya ini ada yang membantu keluarga dia, dan dia adalah orang yang sangat dekat dengan dia. Dan dia mengira yang membantunya adalah Gri, karena Pak Budi adalah paman Gri dan Gri juga sebagai mantan yang masih menyayanginya. Dengan perasaan senang, dia pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Setelah dia pergi, Pak Budi langsung menelpon orang yang telah membantu dia. Ternyata orang yang membantu dia adalah Li. Saat di jalan dia bertemu Gri, dia langsung berterima kasih atas bantuan Gri, sebelum Gri menjelaskan apapun. Gri pun terkejut karena proyeknya telah dia dapatkan.
Dan Gri pun berpura-pura seolah-olah dia yang membantu dia dan langsung mengajak dia makan siang. Di restoran, dia dicekoki Gri minuman terus-menerus hingga pusing. Tiba-tiba, Lee pun menelpon dia, bertanya dia di mana karena Lee sudah menunggu dia 3 jam di mobil. Namun tiba-tiba, Gri merebut telepon dia dan berkata kepada Lee bahwa dia yang akan menjaga dia sekarang. Dan tiba-tiba, dia sengkuyungan kelihatannya dia mabuk. Gri pun membantu dia untuk duduk di sofa. Namun Gri tidak tahan melihat gunung dia yang tobrut itu dan pikiran jahat Getty muncul dan ingin memperkaosnya. Namun dengan dia dengan setengah sadar, dia melawan Gri sekuat tenaga. Di detik yang tepat, Lee pun muncul dan menghajar Gri. Namun dia malah menampar Lee dan membela Gri, menyuruh Lee untuk minta maaf kepada Gri. Lee pun menuruti istri kontaknya untuk minta maaf kepada Gri. Sesampainya di rumah dia pun telah ditunggu oleh orang tuanya. Melihat putri tobrutnya berhasil, mereka pun sangat senang dan memuji-muji dia. Dan menceritakan bahwa yang membantu dia adalah Gri. Lee pun hanya bisa terdiam dan meninggalkan mereka. Di saat Lee sedang masak tiba-tiba dia menghampirinya. Dia berterima kasih kepada Lee karena telah membantunya. Namun Lee menjawab dengan kesal, berterima kasih apa? Karena telah melepaskan dia, jawab Lee. Dia pun menjelaskan kepada Lee bahwa Gri telah membantu dia dapat proyek itu dan membantunya dari belakang. Tapi Lee membantah bahwa yang membantu dia bukan Gri, namun orang lain dan memberitahu dia bahwa Gri hanya keturutan ketiga yang belum berpengaruh di keluarga Wito, ucap Lee. Dan Lee menjelaskan juga bahwa yang membantu dia dari belakang selama ini adalah Lee. Lee mengatakan bahwa keluarga dia kalau tidak ada Lee pasti sudah hancur. Namun dia malah mengejek Lee. Katanya Lee salah minum obat dan mengatakan Lee hanyalah dosen biasa. Dan beranggapan keluarganya maju karena usahanya. Ketika pertengkaran mereka semakin memanas tiba-tiba. Orang tua dia mengancam Lee keluar dari rumah karena berani ribut dengan putri tobrutnya. Namun dia melerai ayah ibunya untuk menyudahi pertengkaran ini. Ayah dia masih kekeh dan menyuruh Lee dan dia untuk bercerai. Namun dia memberi kesempatan kepada Lee kalau dia minta maaf kepadanya, dia akan tetap mengizinkan Lee untuk tinggal di keluarganya. Dan Lee menjawab dengan tenang, kalau aku tidak mau gimana? Jawab Lee. Lee pun tidak pikir panjang dan menuruti keinginan dia untuk bercerai. Sontak mereka bertiga kaget mendengar keputusan Lee, seakan tidak percaya dan dia menyuruh Lee untuk mengulangi perkataannya. Dan Lee pun mengajak mereka untuk makan dulu. Di saat mereka makan seperti biasa, ayah dia memuji masakan Lee yang tidak kalah seperti masakan restoran. Namun Lee tidak berbicara sepatah kata pun, dan Lee beranjak pergi mencuci piring seperti biasa. Melihat Lee mencuci piring, ayah dia membujuk putrinya untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada Lee, dan dia hanya menjawab, lihat saja besok. Setelah pekerjaan Lee beres, Lee membawakan istrinya air hangat untuk merendam kakinya supaya datang bulannya tidak terlalu sakit. Namun dia menolak beranggapan Lee sedang mencari muka. Dia menyuruh Lee pergi, karena ia tidak mau berendam, namun ketika Lee pergi. Lee pun kembali dan mencuci kaki istrinya tersebut, dan di saat itu juga dia pun menanyakan kepada Lee supaya Lee mengakui kesalahannya dan minta maaf. Dia akan memberikan kesempatan kepada Lee, namun Lee terdiam dan menyuruh dia untuk istirahat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya.